Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat imanuna, masih terkait dengan rasa penasaran saya tentang keberhasilan Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Ini dalam konteks kita sebagai ayah atau sebagai calon ayah ya, kita akan sedikit perdetil persoalan ini. Ismail kecil begitu matangnya, begitu dewasanya ketika menanggapi atau menjawab pertanyaan dari ayahnya. Padahal kita tahu secara umum bahwa keadaan seseorang, keadaan anak, kematangan spiritual, kematangan emosional, kematangan intelektual dan kematangan fisik seseorang itu adalah hasil proses di fase sebelumnya. Padahal terkait dengan Ismail, kalau kita lihat proses di fase sebelumnya itu justru menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan. Artinya kalau di fase sebelumnya kita lihat kemudian kita bandingkan dengan hasil yang demikian cemerlang pada diri Ismail, itu malah menimbulkan pertanyaan. Kok bisa gitu? Coba kita lihat. Di fase sebelumnya kan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau menerima wahyu dari Allah untuk mengorbankan Ismail, itu kan usia sekitar 12 atau 13 tahun. Nah, fase sebelumnya artinya fase sebelum usia 11 tahun, dari 1 tahun ke 11 tahun. Di usia itu ternyata kita tidak mendapatkan banyak keterangan terkait dengan pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ismail dalam rangka untuk mendidik. Misalnya kisah tentang apakah ada Nabi Ibrahim bermain bersama dengan Ismail, karena bermain ini bagian penting dari pendidikan anak di usia 10 tahun ke bawah ya. Apakah ada cerita berkaitan dengan Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail di usia 6 tahun misalnya, bermain-main di padang pasir, berlari-larian, lempar-lemparan batu, jauh-jauhan melempar batu misalnya untuk mendidik fisiknya maupun untuk mendidik mentalnya. Sampai hari ini saya belum menemukan cerita itu. Apakah ada kisah bahwa Nabiullah Ibrahim itu jalan bareng dengan Ismail di sebuah lembah, kemudian duduk bersama Nabi Ibrahim dongeng ini dan itu untuk memberikan wawasan kepada Ismail atau untuk menguatkan mentalnya berkaitan dengan kisah-kisah kepahlawanan? Itu kita belum, minimal saya belum dapatkan cerita itu. Artinya kalau kita mengacu kepada kaidah tadi bahwa keberadaan seseorang dari sisi spiritual, mental, intelektual, fisik itu merupakan hasil proses sebelumnya, kita nggak dapatkan bahwa Nabi Ibrahim memproses itu. Bahkan di dalam sejarah itu disampaikan ketika Ismail lahir, Allah SWT meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya ini keluar. Maka keluarlah Nabi Ibrahim, Bunda Hajar dan Ismail keluar dari Syam. Entah menuju kemana. Mereka bertiga pun juga tidak mengetahuinya arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana. Sampai akhirnya sampailah di sebuah lembah, di mana lembah ini tak bertuan, lembah gersang, kering kerontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di Quran itu bahkan diistilahkan dengan istilah biwadhin ghairi dzar'in. Biwadhin, sebuah wadi, sebuah lembah yang di dalamnya itu ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Artinya sangar tempat ini, tempatnya sepi, kering, kerontang. Di tempat itulah Nabiullah Ibrahim menempatkan Ismail dan Hajar. Setelah itu ditinggal pergi. Dalam sejarah itu kita menemukan sedikit drama ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar di tempat itu. Suasana kebatinan itu begitu galau, kok saya dan si bayi ditinggal di tempat ini. Kemudian bertanyalah kepada Ibrahim kenapa ditinggal. Ternyata Nabi Ibrahim pun juga memiliki suasana hati yang sama, tidak sanggup untuk menjawabnya dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dalam sejarahnya. Ala kulli hal, setelah itu ditinggal pergi ke Palestina atas perintah dari Allah SWT. Nah, dalam sejarah kita tidak temukan antara usia 1 sampai 11 tahun itu atau fase sebelum diperintahkan untuk mengorbankan Ismail itu berapa kali Nabi Ibrahim melakukan kunjungan misalnya, berapa kali tilik, momen-momen apa saja selama tilik itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk mendidik, untuk membina, untuk menasehati, untuk memberikan cerita-cerita kepahlawanan, untuk memberikan cerita-cerita tentang kehalusan budi pekerti dan seterusnya. Kita tidak mendapatkan cerita itu. Artinya keyakinan kita selama ini bahwa proses yang berlangsung pada diri anak di satu fase itu hasilnya akan dipetik pada fase-fase berikutnya, ini tidak kita dapatkan dalam kisah Nabi Ibrahim dalam membina Ismail. Kira-kira ini persoalan apa?
atau metode macam apa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail sehingga menghasilkan anak sekualitas itu. Saya menduga bahwa berkaitan dengan kisah ini memang Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa mendidik anak itu sebenarnya ada persoalan yang lebih penting daripada sekedar persoalan pertemuan fisik, daripada sekedar persoalan teknis, walaupun keduanya ini sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Ini dugaan saya, jawaban sementara saya atas persoalan yang membuat saya penasaran ini, yaitu Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa mendidik anak dalam kaitannya dengan Ibrahim yang jauh seperti itu, letaknya apa posisinya, Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa ada persoalan yang jauh lebih penting daripada sekedar mendidik secara teknis, daripada sekedar mendidik dengan pertemuan-pertemuan secara fisik seperti itu, yaitu dengan cara mendidik hatinya. Mendidik hati Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu melebihi hasil dari pendidikan yang dilakukan di tingkat teknis. Mungkin itu kesimpulan sementara saya. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.